Oke. Halo Kak Neba, suaranya terdengar? Terdengar, terdengar. Apa kabar Kak Moderator, Kak Risti? Terdengar. Oke. Oke. Oke, siap terdengar ya. Tapi di sini mungkin Iya, agak sudah terdengar. agak buram, agak sedikit putus-putus Kak Neba. Oh, Oh, enggak, udah sudah serius ini lebih baik. putus-putus. Udah lebih. Oke, terima kasih udah diingatkan. Mungkin udah sudah agak delay ya mungkin ini ya. Oke, kalau Iya, gitu agak aduh. kita opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di Instagram BPS di Surabaya. Nah, hari ini kita bakal ada acara yaitu sneak peek bareng teman kita, Kak Neva dari Turki. Nah, jadi di acara sekarang kita nih, kita akan ngapain sih? Kita akan bahas tentang gimana sih kehidupan di Turki. Nah, bersama saya sekarang sudah, oh ya, pertama-tama kenal dulu, saya mohon maaf. Jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Adristi, atau bisa dipanggil Risti aja ya, selaku moderator pada hari ini. Dan bersama saya ini sudah ada kakak kita yang sekarang lagi berkuliah di Turki ya, kakak Neba, untuk menceritakan sharing-sharingnya hari ini. Nah, kita sapa dulu yuk. Halo Kak Neba. Halo, terima kasih Kak Risti telah mempersilahkan jadi pembicara kali ini. Jadi narasumber maksudnya. Perkenalkan, aku Neba Wais Alkorni Siap-siap. dari kota Gimana? Surabaya. Saat ini sedang berkuliah di Turki. Itu. Dengar gak ini? Oke. Gimana kabarnya Kak Neba? Alhamdulillah ya gini-gini aja. Ya baik ya susah, tapi ya bersyukur. Bersyukur terus gitu. Baik, susah yang penting Ter hidup gimana? dijalani terus ya Kak Neba ya. Waduh, iya Oke, sekali. Kakak mantap moderator sekali. gimana kabarnya? Eh, Alhamdulillah lagi menunggu datangnya musim semi. Masih Wah, lumayan apa namanya? Masih banyak salju. masih dingin ya. Menunggu spring kita ya. Sama, kita nunggu spring Masih juga berarti. dingin, bener. Benar. Kalau di sana gimana keadaannya Kak Neba? Apakah masih bersalju atau sudah mulai ada muncul-muncul nih tanaman-tanaman? Wah, saat ini gimana ya? Sangat pancaroba lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi Pancaroba. kadang dingin, kadang panas. Tapi untuk saat ini kadang gitu, siangnya panas, malamnya dingin banget. Kadang salju. Jadi tidak menentu gitu, Kak Risti gitu. Labil ya ininya, Labil, suhunya. iya. Aduh, memang lucu ya. Siap, Lucu siap. sekali gitu. Gitu. Oke nih Kak Neba. Nah, jadi banyak banget nih kan debat teman-teman kita yang pengen banget kuliah di Turki, pengen lebih tahu Hmm, nih. Kemarin kan kita udah sempet acara pinter ya. Mungkin dari pinter nih teman-teman ada yang benar. masih penasaran tentang kehidupan dan kuliah di Turki. Mungkin Mhm. ini kita bisa opening dulu nih dari Kak Neba. Pertama nih, kenapa Kak Neba kuliah di Turki? Waduh, Mungkin ini ini pertanyaan basic ya, susah. biar teman-teman Ya, tahu dulu basic lah tapi kenapa susah kok kuliah cara di Turki. kayak. Jadi awalnya itu gimana Oke. ya? Jadi awalnya itu aku itu nggak pernah berniat untuk kuliah di luar negeri awalnya. Namun akan tetapi Tuhan berkehendak, maka ya keluar Turki. Tapi awalnya memang sempat ingin keluar luar negeri, cuma nggak terlalu excited banget. Cuma pengen ya keluar di Indo aja. Aku pengen sebenarnya lebih suka pengen di UI, jurusan kriminologi gitu. Tapi karena tidak pernah dapat, SIMAK gagal, SBM gagal, ya apa daya tembusnya di Turki. Jadi gitu. Itu. Jadi memang aneh. Kalau orang lain sejak Jadi SMA pengen keluar negeri, saya malah setelah itu gitu. Jadi begitu. rezekinya datang tiba-tiba ya Kak Neba ya. Benar, benar sekali. Tahu-tahu Itu. ternyata rezekinya ada di negeri Waduh, jauh di sana. aduh, tembusnya kok jauh. Padahal pengennya ya Depok-Depok sekitar gitu aja gitu. Pengen Depok sekitar ya. Iya, Oke lah, nggak apa-apa Kak Neba. Jauh-jauh tapi dapat bahan eksperimen pastinya Kak Neba ya. iya, Nah, kita akan alhamdulillah. bahas juga Mm. nih di live kita kali ini eksperimen-eksperimen Kak Neba itu seperti apa. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan seputar kuliah dan kehidupan di Turki, bisa banget langsung komennya nanti akan kita bicarakan. Oke, nah, ini yang pertama pertama kali nih, mau tanya dulu Kak Neba. Jadi kalau mau kuliah di Turki Mhm. itu, preparation-nya tuh apa sih yang harus dipersiapkan buat kuliah di sana? Misalkan mungkin ada beberapa kan persyaratan untuk kuliah di setiap negara kan beda-beda. Nah, kalau di Benar, benar, Turki nih, benar. biasanya tuh yang harus dipersiapkan apa aja? Nah, kalau kebanyakan kan pasti kan pengennya beasiswa semua kan. Kalau beasiswa tuh biasa udah dari SMA. Itu udah dipersiapkan mungkin dari IELTS atau TOEFL atau udah mempersiapkan rancangan untuk di Turki seperti apa gitu. Nah, berhubung saya agensi, jadi saya lebih condong mikir ketika untuk tesnya.
Jadi kan ada tes, ada juga yang berkas. Waktu itu saya sempat tes untuk salah satu di kampus di Turki, saya tes di Jakarta seperti itu. Untuk ujiannya itu normalnya kalau di Turki itu seperti matematika dasar sama kayak TPA kalau di Indonesia. Jadi kayak tes potensi akademik gitu. Nah, tapi kalau yang beasiswa itu biasanya lebih dipersiapkan. Misalkan ada teman-teman yang umum atau yang agama gitu. Kalau umum itu dia fokusnya biasanya kayak misalkan aku pengen ngambil biologi, otomatis aku udah dari awal SMA udah persiapkan kayak lomba-lomba tentang berbau biologi gitu atau yang berbau karya ilmiah remaja gitu. Kalau misalkan jurus ke agama, otomatis udah difokuskan untuk ke ilmu agama tuh. Kayak ilmu hadis udah persiapkan gitu. Jadi itu tuh. Untuk TOEFL atau enggak kurang diperlukan. Mungkin kalau teman-teman yang kelas bahasa Inggris wajib ya. Tapi kalau yang normalnya bahasa Turki itu enggak dibutuhkan itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya. Tadi kalau kelas bahasa Inggris berarti butuh TOEFL IELTS ya kan Eba. Pakai Tapi TOEFL kalau tidak pasti kelas bahasa Inggris tidak perlu. sama aja. Yang penting ya Oke, kayak apa siap-siap. aja gitu. Benar, benar. Hmm. Kalau student visa gitu dapetinnya gimana Kak Neba dulu Kak Neba? Nah, karena aku dulu kan ikut agensi kan, jadi otomatis kayak udah. Jadi kita mendapat kampus dulu, maka dapat LOA, maka bisa ke Dubes, duta besar. Nanti Dubes akan mengapprove dapat visa pelajar selama 3 bulan. Nanti ketika pas di Turki itu, maka ada namanya izin visa tinggal namanya ikamet. Nah, itu nanti disesuaikan kita, misalkan kalau kita durasi kuliah 4 tahun, maka 4 tahun sesuai paspor. Tapi kalau 2 tahun, nanti sesuai 2 tahun gitu. Nanti ngurusnya setelah di Turki Hmm. itu sendiri. Tapi kalau untuk visa pelajar sendiri, itu wajibnya itu kalau nggak pakai minimal dari surat kampus keterimanya, kalau nggak itu dari apa ya, lembaga bahasa. Jadi kita kan bahasa Turki dulu setahun. Mungkin ke Aristi juga bahasa Rusia kan. Nah, nanti juga dia mengapprove itu, baru dapat surat apa itu visa pelajarnya seperti itu. Tapi Oke, ada juga berarti yang nanti pakai kadang tunggu visa turis. diterima dulu ya nanti dari. Benar-benar Hmm. harus dapat. Yang penting harus dulu kan Oke, lembaga siap dari Kak Neba. kampus atau dari lembaga bahasa tersebut yang bersangkutan gitu. Oke. Nah, sekarang kita kan udah bahas nih tentang ya sekilas info lah sedikit ya gimana eh, preparation sebelum ke Turki. Nah, sekarang aku penasaran juga nih Kak Neba. Kuliah dan hidup di Turki itu gimana sih? Mungkin bisa nih Kak Neba sedikit cerita dari berapa sih Oke. biaya sehari-hari, biaya rent buat dormitory atau buat apartemen ya kalau Kak Neba tinggal di apartemen. Terus gimana sih kayak weathernya ya kayak apa namanya cuacanya Cuaca gimana? oke. Ya, mungkin bisa cerita-cerita. Oke, kalau karena aku datang dulu itu 2017 ya, itu masih kurs 4.000. Tapi karena sekarang udah inflasi jadi cuma 2.000 gitu. Jadi harusnya ada orang bilang, lah makin murah dong. Justru enggak, makin mahal. Karena negara tersebut inflasi, ya kan? Tapi orang beranggapan, wah berarti murah dong karena kursnya penurunan. Tapi karena kita yang orang mandiri ya, kerasa banget penaikan harga gitu. Nah, tapi kalau untuk biaya hidup di Turki itu sebenarnya apa ya, nggak jauh beda kayak di Jakarta lebih tepatnya. Itu. Jadi mungkin sekitar, kalau aku pribadi ya, itu sekitar 4 sampai 6 lah juta per bulan. Itu. Untuk per semester beda-beda. Karena setiap kampus ada yang dikasih subsidi pemerintah, ada juga yang bayar full, ada juga yang benar-benar gratis gitu. Itu bagi anak-anak mandiri ya. Tapi kalau untuk beasiswa, mereka memang murni nggak bayar. Mereka cuma menerima jadi doang. Jadi SPP gratis, asrama gratis, untuk biaya hidup juga makan pun gratis, bahkan apa itu asuransi pun gratis. Tapi kalau mandiri kan harus memilah, oh ini biaya untuk apa, ini biaya untuk apa gitu. Tapi kalau rata-rata teman-teman ya sekitar 4 sampai 6 juta gitu. Misalkan kalau untuk Masih standar ya. oh, standar, standar. Tapi gitu, sesuaikan orang tua kalian. Takutnya kalian memaksakan, ya kan? Karena teman-teman juga ada juga yang, waduh, korupsi uang orang tua. Bilangnya 4 juta per bulan, mintanya 8 juta. Kan ada kayak gitu. Tergantung masing-masing orang, ya kan? Tergantung masing-masing Nggak orang, boleh deh gitu. teman-teman Nggak seperti itu boleh. ya. Jangan seperti itu, teman-teman. Karena Jangan-jangan banyak kan apa juga seperti itu oh, diam-diam. awalnya. Tapi sadar sekarang. Awalnya seperti Awalnya itu. ya.
awalnya karena kursnya masih 4.000 gitu. Karena sekarang udah sadar lah nggak Hmm. boleh, kita udah dewasa lah masa seperti itu gitu. Nah, untuk cuaca Oke, sendiri siap-siap jujur kan. jujur mungkin kita 4 musim juga seperti Kak Risti yang di Rusia. Cuma mungkin musim dinginnya lebih apa ya? Lebih kalem lah, nggak separah Rusia mungkin sampai minus 10 kan. Nah, kalau di situ mungkin paling parah minus 15 di kotaku gitu. Tapi kalau untuk kota-kota lain beda-beda karena juga apa ya, letak geografinya juga beda-beda. Misalkan di daerahku musim dingin udah bersalju, di daerah Istanbul yang deket laut pantai itu belum, cuma angin doang kayak gitu. Jadi nggak rata semuanya langsung musim dingin ada saljunya gitu. Gitu. Berarti masih dalam batas wajar ya, karena masih minus 15, masih oke ya, masih keluar, nggak terlalu gimana. Kalau Kak Neba minus 15 dirasakan sangat dingin atau Waduh, masih ya oke? kalau aku pribadi ya kadang ya bolos kuliah lihat kondisi. Oh gitu, Betul. sampai Karena bolos wah dingin kuliah ya banget. kalau udah minus Karena 15. wah nggak kuat karena aku nggak kuat dingin. Iya, Aku makhluk tropis, jadi ya maklum nah, gitu. Tapi teman-teman ya kadang ada kalanya siap-siap. kayak kalau udah dingin banget kayak pada nggak masuk karena memang dingin banget gitu. Mungkin karena kita belum terbiasa gitu. Tapi kita masih bersyukur Hmm, mungkin nggak sedingin kota negara lain yang bener-bener dingin banget kayak hmm. gitu. Terus juga apa ya? Kalau Berarti misalkan, masih nah kalau puasa itu kerasa banget. Puasa di kita itu berapa jam ya? Mungkin 17 jam. 17 jam. Jadi 17 jam ya eh, Kak Neba. mag- Jam berapa ya itu sahurnya? Jam berapa buka? sahur jam 4. Sahur jam 4 ternyata Hmm. maghrib itu jam berapa ya? Setengah 9 kayaknya. Ada yang jam 8 jam Setengah 9, 9 ya, beda-beda. Setengah waduh. 9. Kalau Karisti gimana di Rusia? Kalau di Rusia kemarin kita puasa sekitar 19-20 jam. Jadi waktu itu saya sahur jam 2 pagi. Waduh, Jam waduh, waduh. 2 pagi bukanya jam 9. Tapi Kayak sama itu lah, mirip-mirip lah ya Kak Deba. ya, tapi mohon maaf, Anda lebih lebih ekstrim dibanding saya. Gitu. Tapi cukup ekstrim sih, jam 4 sampai jam 9 tuh pasti kerasa banget ya Kak Wah, Deba waduh, puasanya ya. belum, Panas wah ya, itu ya bener-bener musim lagi, panas. wah apalagi belum sahurnya, belum terawih kan, masa nggak sholat, belum baca Qur'annya. Tapi memang tertantang sih. Tapi kalau pas kuliah itu sengsara banget, karena bangun-bangun langsung belajar itu. Jadi pas capeknya ketika kuliah, Bener. karena jujur pola, pola tidurnya keacak, belum stabil, dan otomatis ada pelajaran, otomatis wah itu yang benar-benar susah sih kalau untuk puasa. Apalagi di luar negeri itu susah banget, Mm, saya mengakui itu. Itu. mm. Nah, bentar lagi nih kan udah mau puasa lagi nih ya. Waduh, Udah iya, mau bulan April, April April. nih. Benar, benar. Persiapannya gimana nih Kak Deba? Nah, Persiapan kalau untuk puasa. Kalau suasana puasa di sana gimana Kak Deba? nah sebenarnya Turki itu mungkin karena kondisi COVID ya. COVID itu vibes-nya kurang. Jadi, tapi kalau misalkan kondisi normal waktu saya sebelum COVID itu tuh orang-orangnya memang di Turki itu masih beberapa masih sekuler. Jadi ada yang puasa, ada yang enggak, bahkan ada yang mokel, mokel apa ya? Membatalkan puasa di jalan tuh enak Batalkan. banget orang-orang. Benar-benar. Nah itu kayak gitu. Jadi vibes-nya tuh nggak Gitu. semeriah Indonesia. Tapi kalau misalkan di dekat masjid itu pasti bakal ada orang yang bagi-bagi makanan. Kau kerasa kalau misalkan daerah masjid Hmm. itu bener-bener vibes Islaminya itu kental gitu. Tapi kalau di daerah yang kota-kota yang masih sekuler itu, aduh, orang mokel di taman, berpacaran di taman gitu. Jadi gitu. Berarti memang tidak menjamin ya Kak Deba ya. Kayaknya dimanapun Wah, sama tidak aja ya. Kalau misalkan sama memang mokel ya saja. mokel ada gitu Wah, ya. benar. Mokel ya Sama mokel, saja. tinggal minum es gitu. Gitu. Tapi Siap, siap. kalau untuk pelajar-pelajar Indonesia kan kebanyakan kan itu kan pada Muslim kan, jadi mereka tetap puasa gitu. Ya mokel ada, Hmm. tapi saya nggak tahu gitu. Cuma normalnya mereka berpuasa, walaupun Hmm. jangka waktunya ya 17 jam itu kan juga lama juga kan. Seperti itu Kak Risti. Iya. Itu. Baik-baik. Terus kalau misalkan di sana Kak, kalau untuk asuransi gitu biasanya di cover apa aja standarnya? Nah, kalau misalkan, nah kalau untuk beasiswa, apapun beasiswa ya itu asuransinya itu pasti CGK. CGK itu kayak asuransi paling mahal lah di Turki. Jadi apapun udah dapat gitu loh. Itu per bulan berapa ya? Per bulan atau per semester aku lupa. Itu sekitar 3 jutaan. Nah, tapi karena aku ini yang mandiri, baik lagi cari asuransi yang
per tahun cuma berapa ya? 400.000 itu cuma asuransi kematian itu dan kecelakaan berat udah gitu. Nggak ada lagi. Karena kita cari yang paling murah kan, karena Nggak ada lagi. mahasiswa. Karena kita juga nggak mau berharap sakit kan. Kita ya yang penting ya udah asuransi buat formalitas, buat perpanjang izin tinggal. Cara mengatasi gitu. Tapi Hmm. kalau teman-teman yang misalkan yang banyak duit, ya pasti pakai yang asuransi yang mahal itu pemerintah yang CGK itu. Kalau nggak Allianz itu. Tapi untuk rata-rata teman-teman Indo ya Benar. buat sekedar formalitas asuransinya. Ya karena siapa mau yang pengen sakit gitu kan. Gitu Kak. Hmm. Berarti biasanya emang paling minimal ya. Kayaknya di sini juga gitu deh. Selalu Kita minimal, kalau nggak selalu asuransi minimal. cuma biar pokoknya lanjut Formalitas, tinggal, izin tinggal. oke. Benar, 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 benar. Yang penting formalitas, benar sekali. Oke, siap, siap. Nah, terus pindah nih Kak sekarang. Kita pengen tahu nih kalau kuliah di Turki. Mungkin Kak Nebe bisa jelasin deh gimana sih sistem kuliah di Turki, terus mungkin kira-kira apa perbedaannya kuliah di Turki sama di Indonesia, atau mungkin bisa cerita juga nih pengalaman-pengalaman selama kuliah, misalnya kayak ekstrakurikulernya, atau misalkan kehidupan kuliahnya, kayak misalkan jam-jam kuliahnya Oke, gitu, oke. mungkin bisa Kak Nebe sedikit cerita-cerita ke kita. Oke, untuk kuliah Turki itu sebenarnya kalau beda dari kredit. Di sini kredit Turki itu per semester 30 kredit. Langsung nangis biasanya. Wah, berat sekali. Langsung denger pun udah trauma. Langsung mundur gitu. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin sekitar berapa ya? 3, 2 SKS gitu kan. Kalau di sini 30 itu. Dan kalau di Turki itu karena gini, karena saya kan ambil jurusan yang 60% Inggris, 40 bahasa Turki. Jadi masih bisa mending. Tapi kalau misalkan full yang bahasa Turki itu susahnya dah dosennya tuh ngomong kayak podcast. Jadi kayak ngomong doang, nggak ada yang dengar gitu. Itu jadi kadang teman-teman tuh mengakalnya pintar-pintar. Jadi mereka misalkan dosen mengajar tuh kayak direkam pakai suara, terus diulang lagi gitu. Ada juga yang mendekatkan diri ke dosen kayak deketin dosen pelan-pelan gitu. Jadi masing-masing cara belajar teman-teman masing-masing. Karena setiap kampus juga beda sistem. Cuma yang pasti di Turki 30 SKS setiap itu, setiap semester. Jadi total lulus harus 240 gitu. Nah, untuk Masih hidup tapi Kak ya sampai gimana sekarang. ya? Untuk dosen Alhamdulillah. jangan gitu dong. Ini udah sedih. Ini udah trauma. Ini Sudah trauma, Purbali oke siap, siap. udah Purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Ada Oke, 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 oke. gitu. Apalagi kalau Baik, teman-teman baik. yang tapi apalagi kalau misalkan teman-teman yang kelasnya bahasa Inggris tuh lebih membantu banget ya. Karena mereka apalagi swasta ya, tapi mahal. Tapi bener-bener itu sih, kalau bahasa Inggris itu bener-bener sangat membantu. Jadi teman-teman Indonesia tuh kalau cari aman, itu kalau nggak pengantarnya bahasa Inggris, kalau nggak bahasa Arab gitu. Tapi kalau bahasa Turki, mungkin seperti Kak Risti, bahasa Rusia. Saya tahu, ada stres juga pasti. Iya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Sudah kita udah Sama-sama masih menderita hidup ini udah gitu. alhamdulillah ya. Wah, udah, aduh, udah lulus dah. Salto loh, udah bersyukur Udah loh gitu. alhamdulillah salto udah Itu alhamdulillah banget. udah bersyukur kayak gitu. Heeh. Udah bersyukur. Nah, tapi kadang juga Wah, gitu kan, tidak semua dosen tuh memaklumi orang asing. Intinya kamu harus belajar bahasa Turki. Kamu udah di Turki gitu. Kamu nggak usah ada alasan kayak gitu. Jadi kadang juga susah gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Nggak semua dosen tuh juga apa ya memandang kita orang asing. Dianggap itu kayak kamu udah tahu kok, kamu udah tahu Turki kok. Jadi santai-santai aja. Jadi kayak gitu. Itu susahnya bagi mungkin kuliah yang menggunakan bahasa pengantar negara tersebut. Seperti kita kayak gitu. Terus apa lagi oke. mau tanya? Jadi memang Apa lagi? itu membantu sekali ya Kak Neba ya. Bener-bener. Baik, baik. Nah, oke. Terus kalau misalkan dari kayak jam kuliahnya gitu gimana Kak Neba? Biasanya berangkat dari jam berapa, selesai jam berapa? Nah, karena di Turki kan sistemnya udah kelas, udah diplot-plot gitu. Mungkin kalau di negara lain atau di Indo kan bisa milih hari Senin doang atau Selasa doang. Tapi kalau di Turki udah jelas gitu. Jadi kalau normal biasanya pagi kok setengah 9 sampai jam 1, nanti jam 2 sampai jam 4 gitu. Nah, kalau di Turki ada juga nama kelas karyawan. Jadi kuliah dari jam berapa ya? 8 sampai jam 11 malam. Itu ada kayak gitu juga. Tapi bisa lebih mahal. Karena kan gitu. Tapi saya kelas normal. Kalau kelas karyawan buat apa? Mahal iya, kelas malam doang gitu. Tapi ada kelas karyawan gitu. Kelasnya Jadi malam ada juga, kelas bener banget.
Itu yang kadang ada teman-teman yang ambil kelas karyawan karena ngerasa kayak kalau pagi susah bangun gitu kan. Alasannya sih gitu. Susah bangun, mager gitu. Kalau malam ya terserah tapi gitu. Cuma normal pasti teman-teman Indonesia itu kelas yang kelas pagi gitu. Pagi dan siang sampai sore lah. Dari jam setengah 9 sampai jam 5 sore lah gitu. Kalau kuliah gitu. Tapi kalau ujian kadang Tapi kira-kira menurut Kak, hmm, iya, apa-apa. kalau menurut Kak Neba itu pertimbangan teman-teman yang ambil kelas malam itu apa sih Kak Neba? Atau mungkin karena kerja atau gimana? Nah, kalau di sini kerja itu sebenarnya yang sebenarnya nggak boleh ya, karena kita bisa pelajar. Cuma mereka kerjanya itu kalau nggak nge-guide turis, kalau nggak itu juga jadi pelayan kafe-kafe gitu. Nah, mungkin teman-teman yang kelas malam itu paginya itu entah jadi pelayan kafe atau jadi tukang cuci piring di restoran atau jadi tukang nge-guide turis gitu. Malamnya baru kuliah. Tapi kebanyakan kalau ngambil itu biar dapat kampus. Karena kan kalau kelas pagi siang itu kayak padet, kayak pesaingnya banyak. Tapi kalau kelas malam itu kuotanya lebih banyak. Jadi kalau misalkan, aduh nih aku nggak dapat kampus di A nih, mau nggak mau kalau pengen kuliah di kampus A harus ambil kelas malam, walaupun bayarnya mahal kayak gitu. Gitu Kak Berarti Desti. memang ini ya, biar ada peluang masuk kampus juga kan Neba Iya, selain jadi dari alasan mencari pribadi celah, seperti kerja benar, gitu. benar, Mencari celah, dari siap-siap. benar celah, mencari celah di antara sistem. Oke. Tadi kan Neba sempat singgung sedikit nih tentang ujian kan Neba. Mungkin bisa diceritakan? Nah, kalau ujian situ, nah gimana ya? Karena sih kan sekelas tuh sampai kelasku sendiri itu yang bahasa Inggris itu sekitar 70 orang. Nah, kalau kelas Turki yang umum itu sekelas sampai 200 orang. 200-250. Jadi kelas-kelas bersama gitu. Nah, kalau ujian, nah itu nggak sukanya Turki gitu. Kalau misalkan sebelum COVID itu ya, itu aku ujian tuh jam 7 malam loh. Sampai jam 8. Jadi ngeplot ujian tuh malam-malam. Karena kalau yang pagi pasti prioritas yang senior-senior. Jadi dari fakultas kayak gitu. Jadi Benar-benar. wah, jadi ujian 2 minggu itu kadang hari ini ujian, beda 3 hari baru ujian. Tapi itu malam terus. Tiap kali ujian malam. Jadi kayak antara Normal ya fokus dan nggak ujian malam fokus. di sana berarti ya Kak Wah, Neba. hal yang lumrah justru. Gitu. Karena prioritas yang mereka yang tahun terakhir, tahun 3 tahun keempat kayak gitu. Mereka baru yang jadwalnya baru yang Hmm. udah jelas kayak pagi kok gak siang. Tapi kalau yang kita-kita yang mungkin masih bocil-bocil itu masih ya diplotinnya jam malam kayak gitu. Oke, baik-baik. Wah, ini informasi baru nih, karena setahu saya kalau misalkan kampus gitu, kalau dia udah lewat jam 6 gitu, jarang kalau ada ujian. Tapi Wah, kebalikannya kalau di Turki ya. udah kebalik terus Sabtu Minggu juga ujian. Jadi kita nggak ada libur 1 minggu. Sabtu Minggu ujian juga kan Masih ya, Pak? ujian. Jadi misalkan aku pernah hari Waduh. ujian itu hari Minggu, udah Minggu malam, otomatis transport juga susah. Nggak ada angkot, mau nggak mau naik tramway, tapi Heeh. nunggunya lama kayak gitu. Jadi kayak kok ngeplotnya kok gini banget gitu. Tapi yang memang hal yang gimana ya, baik lagi udah menerima fakta bahwa kuliah Turki kayak gini, nggak bisa mau komplain apalagi juga gitu loh. Kan udah ketetapan kampus dan pemerintah juga gitu kan, kayak gitu sih. Harus dijalani ya, kan ya, Pak? Mau Pokoknya nggak tetap mau semangat terus nih kalau dijalan. kuliah. Waduh, waduh, waduh. Oke, baik. Nah, tadi kita sempat singgung sedikit nih, Kak, mungkin untuk kelas malam kaitannya dengan teman-teman yang kerja ya. Nah, mungkin Kak Neva Mm-mm. bisa bagi info kalau kerja di Turki tadi kan bilang ya kalau misalkan kerja di Turki itu nggak boleh ya karena pakai visa pelajar Nggak ya. boleh karena kita bisa belajar Nah, benar. uh, nah tapi ada nggak sih karena setahu saya tuh pasti teman-teman itu ada beberapa yang masih dapat bisa penghasilan tambahan. Nah, mungkin tipikal kerja selain tadi tour guide, apalagi Kak yang bisa dikerjakan oleh teman-teman kita di sana meskipun terbatas oleh peraturan tersebut. Oke, yang kebanyakan orang-orang itu lumrahnya tour guide itu udah paling mewah lah. Jalan-jalan dibayar itu udah paling enak, itu udah paling Bener. enak banget benar. Nah, yang normal kedua adalah mereka jadi tukang cuci piring, jadi pelayan kafe gitu. Itu normal Gitu teman-teman, nggak apa-apa. nggak apa-apa karena itu tidak masalah. Kebaikan tuh kayak apa ya, selundupan gitu loh, kayak part time gitu, tapi jarang banget, jarang kafe menerima itu, apalagi sekarang kondisi covid udah nggak ada lagi, udah nggak ada kafe yang buka karena kita kan sistemnya kan udah masih makan
pakai itu bawa pulang, tidak ada makan di tempat itu. Nah, kebanyakan kalau teman-teman Indo itu kadang jualan misalkan masakan Indo dijual ke teman-teman sendiri gitu. Tapi gitu banyak ruginya sih, karena teman-teman Indo kadang jarang beli. Mending masak sendiri, ya kan? Mending masak bareng-bareng, nggak Bener, usah beli bener, gitu. bener. Terus yang Tapi keempat kira-kira adalah kalau kerja jadi gitu, bisa nutup berapa kemungkinan dari living cost? mungkin nggak tentu juga ya, mungkin bisa mengcover berapa persen ya? Sekitar 30%. Misalkan 4 juta, mungkin bisa dapat per bulan mungkin satu lah, satuan gitu. Karena juga apa ya? Karena tetap orang sini tuh memprioritaskan warga negara dulu. Jadi Mm-mm. Turki memang prioritas. Jadi orang asing itu kayak entaran. Kalau dibutuhkan baru dipanggil. Tapi kalau normalnya mereka mau fokusnya memang untuk orang Turki sendiri gitu. Tapi kalau yang paling banyak itu les bahasa Inggris, ngajarin bahasa Inggris gitu. Itu banyak Oh, banget. Karena memang Turki sendiri adalah termasuk negara yang bahasa Inggris yang apa ya, kurang digunakan di Eropa. Jadi termasuk rendah literasi bahasanya termasuk. Mungkin seharusnya juga nggak sih? Termasuk rendah literasi bahasa Rusia Inggris. ya bisa dibilang di sini bahasa Inggris tidak terlalu tinggi sih karena kan bahasa Rusia bahasa ini ya bahasa official ya. Jadi Iya, orang-orang oke. sangat bangga gitu dengan bahasa Rusia. Benar, Cuman benar. bisa jadi ya Patriotisme. sih banyak sama. Oke. Ya kayak gitu. Jadi makanya orang Hmm. pelajar asing itu jadi guru bahasa Inggris. Karena kok bayarannya murah ke orang asing, terus juga dibutuhkan dibanding yang Buka-buka foreigner ya. Kalau udah iya, foreigner gas aja wah bahasa Inggris. benar. Apa kayak berani walaupun cuma yes no doang, seenggaknya mengajarkan. Yes no udah cukup Bener bener gitu. bener 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 Gitu. bener. Setuju sih setuju soal itu. Terus mau nanya juga nih kan, kira-kira kalau di sana nih mungkin di kalangan mahasiswa Indonesia ya, gimana sih social Hmm. life-nya? Jadi teman-teman Indonesia di sana itu ya mungkin kita apa ya kita bisa kita bisa tahu nih, kalau di sana kebanyakan teman-teman Indonesia tuh ada kumpul-kumpul atau oke anggap aja nggak ada COVID nih karena anggap aja kita nggak ada Oke, COVID. kita oke. Biasanya kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakuin sama teman-teman Indonesia di sana? Nah, kalau normalnya pelajar Indonesia pasti ada perkumpulan kayak PPI itu, apa Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara tersebut. Misalkan kalau wilayah PPI Konya, saya kanan Konya. Mungkin kalau Kak Risti di Novosibirsk, mungkin kayak gitu. Itu aktivitasnya kayak kita kayak apa ya? Sering kayak sharing gitu. Kadang itu juga kalau pelajar idulnya ke orang asing itu ikut kayak organisasi apa ya? International students gitu. Jadi kayak gabung kayak gitu, perkumpulan pelajar asing kayak gitu. Gitu. Tapi kalau kebaikan sesama, tapi kebaikan kok kita sebagai orang Indo, temannya orang Indo lagi. Karena kita feeling homey gitu kan. Ya kan? Itu normal karena sejauh Benar, apapun kita pergi, kita kembali ke teman-teman Indonesia juga gitu. teman Indonesia juga, bener banget. Seringnya kayak itu sih, aktifnya ke sesama pelajar Indonesia sih. Karena apa ya? Memang tempat untuk kembali dan tempat untuk beraktiviti gitu loh. Ke Mm-mm. pelajar Indonesia lagi gitu. Gitu. Mm-mm. Kalau misalkan lifestyle bersama dengan teman-teman internasional di sana gimana Kak? Jadi misalkan hubungan kalian dengan teman-teman internasional itu seperti apa? Jadi gimana? Oh, kok kurang jelas nih. Halo Kak Neba? Halo, halo, halo. Kok tadi gak jelas tadi? Iya, oke. Eh, tadi kan kita sudah bahas nih Kak Neba tentang bagaimana social life Kak Neba dengan teman-teman Indonesia. Nah sekarang pengen tahu Hmm. nih, kalau social life orang Indonesia kayak Kak Neba gitu dengan orang-orang asing di sana gimana? Sesama international student atau dengan orang Turki sendiri bahkan? Nah, oke. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik tiap negara. Tipikal orang Turki seperti apa, misalkan pemarah. Kita harus tahu seperti apa gitu. Ke orang asing apalagi. Tapi mungkin yang dibedakan adalah kalau orang asing mereka lebih memaklumi. Misalkan aku orang Indonesia ketemu punya teman orang Kazakhstan. Kita lebih memaklumi karena sama-sama orang asing yang di Turki. Tapi kalau orang Turki sendiri itu apa ya? Lebih ramah juga, ada yang kaku juga. Cuma sejauh ini yang teman-temanku mereka itu pada orang yang kaku gitu loh, nggak ramah, nggak open minded banget gitu loh. Jadi kayak mereka itu kalau misalkan itu nggak ada kemakluman, pemakluman sesama orang asing kayak kurang dibanding teman yang di orang asing, karena kita sama-sama pelajar merantau juga gitu, sama-sama kita jauh dari rumah, jadi lebih memaklumi gitu loh.
Nah, untuk bergaulnya tuh kalau kita sama orang asing lebih condong menggunakan bahasa Inggris. Lebih enak aja, lebih apa ya? Apa ya? Heart to heart lah, lebih paham. Tapi kalau misalkan dengan Tuhan, orang Turki, oke, siap. itu harus pakai bahasa Turki karena mereka nggak paham bahasa Inggris. Dan kadang itu ada miscommunication gitu loh. Maksudku A, pas ternyata Hmm, bahas bagi dia tuh B. Jadi kayak kadang tuh kayak dia kayak nggak nangkep maksud kita. Padahal aku bilang maksudnya kayak gini, tapi benar-benar. dia kayak nggak nangkep gitu. Tapi kalau misalkan bahasa Inggris tuh enak karena lebih memahami lah. Oh maksudku kayak gini bisa dijelasin lagi gitu loh. Tapi kalau bukan bahasa Nah, Turki itu kayak benar-benar. kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke orang Turki lebih kayak gitu, lebih susah nangkep aja. Jadi kayak apa ya? Kurang feelingnya kurang gitu loh. Nggak sedekat orang sama pelajar asing sih kalau menurutku. Gitu. Jadi bisa dibedain dari tipikal orangnya seperti apa dulu kalau Apalagi aku kalau kayak gitu. misalkan, ah, apalagi kalau misalkan ini, Mbak, misalkan bahasa Turki kita tuh masih istilahnya masih beginner sekali, mungkin Standar. sangat susah ya kalau untuk Wah, dengan kebenar. iya, masih basic gitu kayak memang ketemu orang-orang bisa, tapi ketika obrolan topik yang lebih expert, bingung. Kita jelasin gimana, paham, nggak bisa. Apalagi kalau kuliah dengan menggunakan bahasa akademik. Itu makin, aduh, gitu. Maksudnya aku ini, tapi jelasin kayak gimana lagi gitu loh. Bahasa Turki pas-pasan. Heeh. Bahasa Inggris dia nggak ngerti. Terus gimana jelasinnya? Kadang kayak gitu. Kadang masih gitu. Kalau ketika kuliah itu, aduh, bingung banget. Gitu. Benar-benar. Oke, kalau Gitu. teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja tanya di komentar ya. Karena kita akan bahas sambil tanya-tanya nih dengan Kak Neba. Nah, mungkin ada yang nanya nih Kak Neba, ini terkait dengan Hmm. beasiswa ya Kak Neba. Seperti yang Kak Hmm. Neba tahu, kalau misalkan ada beasiswa Turki yang terkenal banget nih, yang YTB itu loh Kak. Nah, Hmm. ada yang tanya nih, tips interview gimana dong Kak kalau misalkan YTB? Aduh, yang pertama saya bukan orang beasiswa. Baik lagi. Jadi saya takutnya kurang apa ya, kurang valid lah gitu. Cuma sejauh yang saya tahu, kata teman-teman semua ya, yang dapat beasiswa itu, mereka tanya itu sesuai dengan apa ya, visi misi kita. Jadi kita itu sebagai apa ya, sebagai diaspora yang menghubungkan antara Indonesia dan Turki itu seperti apa ke depannya. Misalkan mempererat, misalkan aku ambil HI nih, hubungan internasional. Nah, itu harus fokus gimana? Misalkan ada hubungan diplomatik yang lebih bagus atau adanya perdagangan internasional yang lebih apa ya, intens kepada dua negara itu. Jadi kayak apa ya? Lebih condong ke fokus hubungan antara dua itu negara itu. Bener, itu lebih diprioritaskan sih. Jadi kayak kebermanfaatan untuk negara kita dan negara Turki itu seperti itu. Berarti memang harus ada visi misi yang jelas ya Kak Neba, dan kita harus selalu stick dengan plan kita di awal ya, nggak boleh Benar, goyah gitu benar, ya. benar, benar, Seperti itu benar ya. banget. Iya, kayak gitu. Jadi fokusnya emang kayak gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Deba untuk jawabannya. Nah, Mm-mm. mungkin ada juga nih yang penasaran. Kalau culture shock di Turki itu gimana sih Kak Neba perbandingan dengan di Indonesia mungkin ya? Oke, kalau misalkan saya kan beragama Islam kan. Nah, itu ketika kaget adalah ketika mazhab. Soal dulu lah kita dari bicara tentang mazhab itu di Indonesia misalkan apa ya? Syafi'i ya, Syafi'i. Nah, kalau di sini Hanafi. Jadi Mhm, misalkan di situ ya. orang orang kan mayoritas Muslim kan, itu boleh boleh megang anjing karena udah perbedaan mazhab gitu. Itu udah pertama kayak kita kan aneh kan, wah emang anjing nggak najis, tapi bagi mereka boleh gitu. Nah, itu dari sisi religius ya, perbedaan mazhab tuh. Nah, yang kedua adalah dari apa ya? Mungkin dari cara berteman sih. Sini tuh lebih bebas. Jadi cewek cowok itu kayak pasan, terlalu deket banget tuh kayak bingung gitu loh. Sedangkan kita kan kalau di Indo kan temen ada batasannya. Ini cewek seperti apa, ke cowok seperti apa. Tapi di sini enggak gitu. Jadi kayak bingung gitu loh. Itu untuk cara berteman. Terus dari cara orang-orang itu kalau ngomong emang nadanya tinggi terus. Jadi kayak kita kan ngomong baik-baik kan. Sopan. Dia tuh nggak ngomong teriak-teriak. Jadi kadang kita bingung. Ini orang marah atau gimana. Kita salah nangkep. Jadi kayak gitu. Nah, bagi orang Indo kan orangnya kayak nggak enakan. Jadi misalkan orang Turki itu tipikalnya tuh apa ya? Ngomong langsung di direct gitu loh. Misalkan, ya kamu kok kayak gini, kayak gini. Nah orang Indo kan enggak. Orang Indo kan nggak enakan. Nggak bisa ngomong langsung gitu kan. Orang Indo kan orang bakatnya gibah. Jadi kalau ada orang marahin kita, kita cuma gibah-gibah doang.
kayak gitu. Dari cara bersosial. Terus apa lagi ya? Culture shock adalah mungkin dari musim. Karena setiap musim itu malam dan siangnya juga beda. Misalkan kayak musim dingin itu malamnya lama banget, siangnya cepet kayak gitu. Jadi ketika sholat itu bingung antara sholat ini udah adzan belum. Jadi cek Muslim Pro kayak gitu. Penyelam Muslim Pro ya. Terima kasih Muslim Pro gitu. Apa lagi ya? Itu sih musim sih, iya sih. Terus dari apa ya? Itu sih yang paling cara belajar. Dan cara belajar di sini orang situ aku akui kalau misalkan mendekati ujian itu mereka semangat banget. Jadi perpus ramai, kafe ramai buat belajar gitu. Jadi orang situ kalau udah musim-musim ujian itu mereka ambis banget. Beda kayak orang-orang kita kan orang tipikal orang nyicil. Jadi belajar tuh nyicil-nyicil. Sana enggak. Mereka baru fokus hamin 2 minggu ujian, baru fokus banget gitu. Jadi itu sih setauku itu sih. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang mau ke Turki, banyak banget nih Kak Neba cerita soal culture shock ya. Jadi nanti kalau ke Turki jangan kaget. Mulai dari Waduh. perbedaan antara mazhab Islam, kemudian Iya benar-benar. cara ngomong ya tadi kalau di situ teriak-teriak ya. Kalau di Indonesia mungkin Wah, kita bilangnya nggak boleh baper lah di sana ya. nggak boleh baper, benar 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 benar. Benar Terus sekali. musim juga, terus cara belajar tuh juga. Jadi harus siap-siap melihat teman-temannya ambis waktu hamin 2 minggu ujian ya Wah, seperti itu itu. benar sekali benarnya. Oke, ada lagi yang nanya nih Kak Debat, pas belajar bahasa Turkinya berapa lama Kak? Oke, belajar bahasa Turki itu kalau dari kampus itu setahun. Dari level A1 sampai C1 gitu. Nanti akan memasuki perkuliahan gitu. Nanti nah masalahnya adalah kita itu ketika bahasa bahasa Turki itu diajarkan bahasa yang basic. Cuma buat beli air, buat beli roti gitu. Tapi pas kuliah kok tetap kayak orang nge-rap kayak podcast. Nah, itu yang susah. Jadi beda banget ketika di bahasa Turki yang itu selama setahun itu lebih sehari-hari sangat formal gitu kan. Tapi ketika di pas keluar dari zona itu ke dunia perkuliahan, udah bahasa akademik terus lagi belum ada bahasa jalanan. Jadi ngomongnya itu udah Nah, jalanan banget. di Nggak, slang-slang gitu ya? wah bener banget. Kayak kan nggak mungkin kita ngomong pakai apakah Anda sudah makan pagi hari ini kan nggak mungkin. Pasti kau udah makan belum gitu kan. Nah, kayak gitu. Benar, Itu jadi benar, benar. harus menyesuaikan adaptasi dengan bahasa di jalan, bahasa formal, serta bahasa akademik. Itu yang susah. Jadi kita harus belajar-belajar lagi gitu. Gitu. Begitu sih, Kak Jadi Risti. sampai sekarang pun juga sebenarnya dibilang belajar juga masih belajar ya Kak Neba ya? Iya, walaupun sebenarnya konteksnya belajarnya nggak formal ke buku, tapi lebih condong ke apa ya, praktek ke masyarakat. Misalkan, oh kita tahu nih ngobrol sama ini, harus cara Hmm. ngomong seperti ini. Ngomong sama yang lebih tua gimana nih? Harus sopan. Ke teman seperti apa gitu. Kalau Hmm. misalkan formal harus formal gitu. Jadi lebih condong ke pengadaptasian untuk belajar kepada lawan bicara seperti itu Hmm. sih. Begitu Kak Risti. Oke. Oke. Nah, ini ya, oke tadi ini ada lagi Kak yang nanya. Tadi mungkin sudah sempat kita bahas sedikit masalah kebutuhan finansial selama sebulan, tapi mungkin ada kakaknya baru join ini bertanya bulanan di Turki berapa kira-kira? Mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi Kak? Bulan Turki. Kalau aku sendiri sekitar 4 sampai 6 juta per bulan. Itu untuk per bulan. Nah, untuk per semester beda-beda. Ada yang range 6.000 dolar per semester ada juga 10.000 dolar gitu. Ada juga kayak aku berapa ya? 900.000 lah. Sama ruang guru aja masih mahal ruang guru. Masih murah per 5 semester orang itu. guru ya, benar juga. Bener kan? 900. Wah, dulu malah. Nah, dulu waktu di kampus awalku, itu per semester cuma 300.000. Jadi sebelum aku yang sekarang, aku sempat kuliah Hmm. bahasa di kampus lama, itu cuma 300.000 loh per bulan. Itu sama Lebih murah lagi Primagama ya aja Kak sih. Nebe. Mahal DP Primagama. Kan, kayak gitu. Mohon Tapi, maaf ini kita tidak disponsori ya teman-teman, hanya buat, sedikit percontohan. coba lulus gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi kan yang murah biasanya di kampus negeri. Oke. Kalau kampus negeri memang murah-murah. Mm-mm. Tapi baik lagi, kalau ketika inflasi, maka sekarang per semester jadi naik semua.
Jadi nggak ada yang kayak dulu 300.000 Hmm. tuh nggak ada. Itu cuma angkatan, mungkin Hmm. angkatan 2016 atau 2017 kayak aku gitu. Tapi kok sekarang ya mohon maaf, mungkin lebih Hmm. mahal-mahal semua sih karena faktor ya pemerintah Turki juga menaikkan harga dia agar pendapatan Hmm. negara juga makin menambah seperti itu. Ya, benar-benar sekali setuju banget. Oke, terus mungkin kita sedikit bisa review dikit Kak ke akademis nih. Berhubung karena Hmm, Kak Deba juga mahasiswa ya. Kalau di benar. sana kira-kira sistem ujiannya seperti apa, Kak? Ujian tergantung dosen. Tapi normal general aja ya. Ada yang pilihan ganda, ada juga yang esai gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka esai karena kita menggunakan kalimat yang pintar merayu dosen pintar banget. Nah, tapi kalau pilihan ganda itu sering kejebak. Kejebaknya karena penulisannya beda banget, bisa salah dikit gitu loh. Itu sih. Normal itu esai dan pilihan ganda gitu. Tapi ada juga sistemnya kayak gini. Misalkan ujian, kita ujian nih. Nanti ada ujian lisan. Jadi dosen tahu kemampuanmu seperti apa gitu. Jadi kayak oh misalkan saya taunya sampai bab 7. Dia akan tanya terus. Oh berarti Hmm. walaupun nilaimu jelek di itu di apa itu ketika ujian esai jelek itu tapi sebenarnya kalau udah kalian paham ketika ada yang wawancara itu bisa nilai lebih gitu. Hmm, oke. Berarti ada lisan juga ya Kak ya? Ini unik juga karena setahu Oh, saya juga di Indonesia nggak semua kampus ada ujian desain seperti itu. oh nggak ada. Ya ngapain juga lisan semuanya. Karena banyak kan, ya kan gitu. Tapi sini ada yang lisan karena memang udah beda sistem ya. Karena Turki itu lebih condong ngikuti sistem Eropa. Hmm. Lebih tercondong ke Eropa. Mungkin Kak Arisi juga kan? Rusia. Eropa nggak? Iya, Atau kalau 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 kita ujian, kita selalu lisan kalau ujian. lu lisan? Iya, bener. Kita Oh, kalau ujian lisan sama paper, Kak. Jadi paper kayak 10 soal gitu dikerjakan. Setelah itu nanti kita dikasih, kita harus jelasin juga yang kita kerjakan itu apa secara lisan sama kita ada pertanyaan lisan lagi. Jadi memang kalau ujian itu pasti lisan kita, ada lisannya. Gitu. waduh, kok makin susah? Aku kira aku susah, ternyata Anda lebih susah. Kalau aku nggak, kita ujian biasa, kita Gak nggak ada apa-apa. paper. Karena Iya. paper tuh tahun terakhir, Oke. alias final project. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan Kak Risti Oke. lisan dan paper itu susah sekali. Gitu. Tapi Kak, kalau misalkan di kuliah di Turki nih Kak, apakah setiap tahun itu apa sejenis ada sebuah coursework gitu? Maksudnya apakah mungkin kalau kita bilang di akhir itu ada skripsi ya? Kalau misalkan di setiap 1 tahun gitu, ada nggak sih disuruh buat project atau gimana gitu? Atau cuma di akhir? Di akhir, sama kayak Indonesia, final Hmm, project. sama Mungkin Indonesia. beberapa negara yang tiap tahun ada skripsi kan. Lead Hmm. skripsi light lah bahasa bahasa kalian skripsi light. Karena tiap Hmm. tahun project-project terus. Kalau di Turki nggak ada. Cuma di akhir Hmm. tahun doang. Di kelas terakhir, alias semester 7 semester 8 itu baru ada skripsi. Tapi kalau Hmm. untuk per semester tidak ada seperti itu gitu sih. Oke. Nah, mungkin Kak Neba bisa sedikit cerita nih kalau misalkan disuruh ngebandingin ya, kira-kira kuliah di Turki itu lebih santai atau justru lebih apa ya kalau kita bilangnya lebih ngendas gitu kan daripada saya nggak tahu bahasa Indonesia tapi lebih susah gitu daripada di Indonesia. Oke, Kira-kira menurut Kak Neba gimana nih? Maaf oke, ya, oke, lidahku lidah Surabaya banget ya. oke, tidak apa-apa. Saya paham. Jadi gini, mungkin ada istilah gini. Kalau belajar kalau orang yang ambisius Maaf Kak Neba, di mungkin tipikal internetnya Eropa agak sedikit itu ada lebih gangguan ya. kebebasan. Aduh, aduh, ini bentar dulu ya. Ini Halo Kak Neba? Ya, mungkin teman-teman sedikit kita tunggu sebentar ya, karena mungkin ada sedikit gangguan teknis untuk internetnya dari pihak Aneba. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah dengerin tadi dan kepengen banget kuliah di Turki bisa langsung aja ya komen di bawah kalau misalkan ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan. Kita udah denger banyak nih soal tadi sistem kuliahnya, kemudian soal gimana kehidupan di sana, kemudian tadi juga sempat bahas juga nih untuk oke ke ini ya ke putus koneksi. Mungkin kita tunggu sebentar. Halo, oke siap. Kita invite lagi. Oke.
Nah, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan soal kuliah di Turki boleh banget. Oke, sudah siap Maaf, kembali kan ya, Mbak, ya, bersama dengan kita. Udah bener wifi-nya? mohon maaf. Wifi paling murah. Mohon maaf sekali. Siap. Mohon maaf sekali. Kantong mahasiswa masih bisa Benar, dimaklumi kan benar, ya, Mbak. Tenang. benar. Lanjut ya, baik. Boleh diteruskan. Tadi apa tadi? Bagaimana kuliah di Turki itu apakah dirasakan Eba lebih mudah dengan daripada teman-teman kan Eba di Indonesia atau malah justru lebih susah terasanya? Oke, kalau aku pribadi jujur, aku pernah sempat kuliah di Indo juga dan sempat kuliah di Singapura juga. Nah, di Turki itu sebenarnya paling apa ya? Paling santai kalau menurutku pribadi. Karena lingkungan orang-orangnya itu kayak apa ya? Lebih kayak ya udah belajar terserah, ini enggak. Jadi kayak ke masing-masing. Ambisiusnya itu ketika mau ujian doang. Nah, makanya kayak kalau aku pribadi lebih enak di Turki sih, lebih nyantai aja gitu. Nah, tapi ya gitu, memang per semester kita murah, tapi bayarnya pakai mental health. Stres maksudnya. Maksudnya ya benar kan? Ditukar ya, Bar. Ya nggak Benar, pakai benar. cuan lagi nih, pakai Benar. mental ya Nah, udah. tapi kalau teman-teman yang Indonesia mungkin per semester yang mahal, tapi nilai kok gampang-gampang, ya kan? Cari nilai kok mudah banget, sedangkan kita yang orang luar negeri kayak nilai segini susah sekali gitu loh. Jadi ya itu, memang per semester yang murah, tapi bayarnya pakai mental health gitu. Jadi Mental. ada yang Siap, ada siap. yang lebih mahal gitu. Tapi untuk aku Hmm. pribadi, aku lebih suka kuliah di Turki sih. Mestinya lebih apa ya? Mungkin karena udah di sini juga hampir 4 tahun juga, jadi kayak lebih terbiasa aja gitu loh. Mau nggak mau kan Mm-mm. udah apa ya? Beradaptasi dengan cara belajar orang sini kan. Benar, Nah, gitu. Tapi kalau udah untuk terbiasa. bagus kuliah di Turki atau enggak susah karena gimana ya? Beda-beda setiap sistem. Mm-mm. Jadi harus ya Benar-benar. itu kadang yang bikin kita di luar negeri beruntung adalah karena kita pengalaman sih dan Mm-mm. relasi itu doang. Untuk pendidikan ya Mm-mm. kurang lebih sama aja gitu. Jadi memang Gitu. ada banyak ya selain edukasi pastinya juga ada banyak banget pengalaman harga yang Iya, nggak bisa didapetin benar-benar. di Indonesia ya. Benar, oke. Tapi kalau mau tanya lagi nih Kak Deba, kalau misalkan di Turki itu kira-kira dari sekian dari uang yang Kak Deba keluarkan ya, karena Mhm. bayar kuliah dan kawan-kawan itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah di Turki itu kira-kira cukup nggak? Maksudnya sebanding nggak menurut Kak Deba? Oke, kalau kampusku sendiri termasuk sebanding ya. Jadi ada tempat gym juga, ada juga Hmm. apa Waduh, tuh? ada Apa? juga ya di kampusnya ya. Ada pacuan kuda loh. Oh, Itu siap, hujan kuda, boleh sumpah banget. pacuan kuda itu ada. Tapi kan ngapain kita pacuan kuda kan kuliah? Kita kan nggak pernah kepikiran buat main kuda juga kan. Maksudnya Bener, cukup bener, bener. ya kan gitu. Keren Cuma banget ya, hujan kuda. lu SPP 800.000 dapat pacuan kuda. Pacuan kuda. Mantap Pacuan ya, Wandi. Teman-teman, kalau mau ke Turki mau berkuda boleh banget. boleh, tapi kalau Anda tidak belajar sama dosen jadikan kuda, dipecut lama-lama Siap, siap, siap. gitu. Tapi untuk fasilitas bagus banget sih. Maksudnya memang apa ya? Sangat mumpuni banget gitu loh. Memang memfasilitasi pelajar untuk apa ya? Berkembang. Jadi ada tempat gym sendiri, ada juga lapangan bola yang besar, lapangan rugby gitu. Ada juga ya banyak lah. Untuk fasilitas memang bagus banget sih ya. Sangat bagus sekali. Berarti ini ya, apa, memadai ya Kak Deba ya? Benar, benar sekali. Jadi memang apa ya, Hmm. mensupport kita agar pelajar tuh senang di kampus. Hmm, hmm, hmm. Walaupun stres juga sebenarnya. Cuma Walaupun membuat stres senang juga dulu, walaupun pasti. vibes-nya happy itu. Jadi kayak aku ke kampus dulu walaupun nggak belajar tapi nge-gym gitu. Oke. Gitu sih. Terus kira-kira nih Kak Deba, tadi kan udah banyak banget nih culture shock yang Kak Deba alami. Nah, sisi Mhm. positif dari apa perbedaan culture dan kawan-kawan di Turki itu apa sih? Mungkin yang menurut Kak Deba itu harus banget diterapkan di Indonesia atau menurut Kak Deba itu ini nih yang Indonesia tuh kurang kayak gitu. Oke. Mungkin nah, orang Turki sendiri kalau setiap kali ngobrol percakapan itu saling mendoakan. Misalkan kayak bahasanya kayak gini. Semoga pekerjaanmu lancar gitu. Hmm. Sama kayak dia tuh sebenarnya kalau yang aku tangkap ya bahasa Turki itu kalimatnya saling mendoakan di akhir misalkan terima kasih semoga kerjamu lancar kayak gitu itu Mm-mm. bener-bener yang jarang aku temui di Indonesia. Di Indonesia kan kayak lebih condong kayak ya udah terima kasih udah gitu, kalau sini enggak, itu vibesnya memang mendoakan gitu. Dan culture shock sebenarnya beda-beda ya.
ada hal positif ada juga hal negatif. Di sini tuh mungkin yang aku aneh ya, itu kayak misalkan di supermarket itu tuh orang ngasih kembalian pakai tangan kiri. Kan kayak aneh kan kalau bagi kita. Nah, di sini biasa Bener. gitu. Bahkan apa ya? Banyak sih. Misalkan kayak ATM. ATM di sini itu jejer-jejer. Jadi Mm-mm. misalkan bank BCA, Bank Mandiri jejer. Sedangkan di Indonesia itu ada bilik-biliknya gitu. Nah, Oh, emang di ini situ nggak ada biliknya gitu ya? nggak Lebih kayak gitu ada, nggak? nggak ada sih emang. Aduh. Wah, kalau di Indonesia kalau nggak ada biliknya digendam orang, baru ambil digendam, ya kan? Bener banget. Nah, karena memang gimana ya? Mungkin mental orang Turki sendiri itu adalah orang-orang yang apa ya? Termasuk yang bodoh amat. Mm-mm. Kayak I don't care sama kamu gitu loh. Jadi Mm. kayak ya udah urusanmu urusanmu urusanku urusanku kayak gitu. Jadi kayak makanya ATM itu nggak ada biliknya, jejer 11 tuh ada di kampus. Dan Mm-mm. itu orang-orang pada nggak takut. Misalkan ada dompet ketinggalan, ya udah tuh masih sama. Ada juga yang Berarti, mm. mungkin dari apa ya? Pribadi orang masing-masing itu lebih apa ya? Lebih oh udah ini kok bukan hakku, aku nggak bakal ngambil kayak gitu. Mm. Berarti memang ini ya, orang-orang di sana itu mereka mentalnya sudah beda banget ya, bukan bukan orang-orang yang tipikalnya kalau ada lihat uang gitu langsung diambil gitu enggak ya, tapi memang Nah, ya itu bukan hak kita gitu ya. benar-benar lebih banyak seperti itu. Hmm. Walaupun ada juga yang Mm. tetap ditilep juga ada. Cuma itu mungkin sedikit orang sih. Tapi normalnya itu mereka lebih condong kalau bukan hakku aku nggak berani ambil. Itu hak orang Mm-mm. kayak gitu. Lebih itu dari diri mereka udah beda gitu loh. Mm-mm. Lebih tahu ini Oke. sadar ini bukan hakku, ini bukan milikku, ya kenapa aku harus ambil? Mending taruh situ aja. Biar orangnya kalau Mm-mm. nyari bisa tahu ini di sini kayak gitu. Mm-mm. Nah, ini buat teman-teman ya, jadi yang di Indonesia ini yang masih punya mental-mental yang tidak baik ya, Waduh, seperti kebalikan yang dibicarakan Kak Deva, ini bisa bener. banget ditiru nih teman-teman kita di Turki yang mereka apa namanya sangat respect sekali dengan barang-barang yang bukan milik mereka seperti itu. Bener, bener, bener. Nah, nah mungkin sekarang karena kita udah di masa-masa COVID nih, mungkin sedikit sekilas nih bisa nggak Kak Neba ini cerita sedikit gimana sih kehidupan di Turki di saat COVID kayak gini, atau mungkin sekarang sudah pasca COVID ya di sana seperti apa sekarang situasi? Di situ itunya udah tergolong new normal ya. Jadi kayak Mm-mm. ada kafe buka itu. Cuma itu nggak ada yang minum di sana. Karena kotaku zona merah. Orangnya Oh, bebal zona semua. merah. Ah, oke. Sama kayak orang Indo, bebal semua. Diumbah nggak teles, di PP nggak garing. Jadi bingung. Waduh, Kayak sangat gitu. ini, sangat masuk quotes-nya. Kayak gitu, kayak bingung gitu loh. Nah, zonaku zona merah. Jadi sekarang ini sangat terbebas gitu. Terkekang. Jadi misalkan pemberlakuan tiap malam itu jam 9 malam itu nggak boleh keluar. Udah lockdown gitu. Untuk Sabtu Minggu itu nggak boleh keluar. Kecuali ke market untuk beli sesuatu gitu. Tapi untuk toko-toko itu pada masih pada itu semua ngambil bawa pulang, nggak bisa makan di tempat. Jadi kayak nggak enak gitu loh. Jadi kayak masih ngerasa apa ya lockdown gitu. Belum bisa ngerasakan kayak bisa kemana-mana itu agak susah sih. Karena Mm-mm. beberapa kota Turki masih zona merah, termasuk kotaku zona merah. Jadi ya gitu. Masyarakatnya kurang peduli seperti itu Kak Oke, Rizky. oke. Berarti memang masih ada sedikit ini ya hawa-hawa lockdown meskipun sebenarnya sudah mulai new normal ya. Awal-awal Karena lockdown masih tuh hawa-hawa lockdown. bingung, aku bingung, tapi benar. Kerasa kerasa Iya lockdown maksudnya kerasa benar-benar. nggak boleh ini nggak boleh itu gitu kan, masa meskipun sebenarnya konsep new normal itu kan kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa cuma Benar, disertai benar, protokol benar. kesehatan gitu ya, tapi ini masih ada larangan-larangan cukup banyak gitu. Ada batasan. Nah, Jadi kayak itu. uh-uh. Oke. Nah, kira-kira nih Kak Neba kalau misalkan sekarang Kak Neba kalau kuliah masih offline, masih online atau sudah mulai masuk seperti biasa? Oh, aku masih online, online. Masih Jadi online ya. Sampai kapan alhamdulillah kira-kira online. itu? Wah, ini Alhamdulillah. alhamdulillah online. Nilai ngangkat karena online. Terima kasih Nilai online. kan, benar. Sisi baiknya Positif, online ada kan. baiknya gitu. Kalau tatap muka, udah nilaiku udah setara minimal semua, standar rendah semua gitu. Tapi kalau kuliah online sama kuliah offline itu menurut lebih dari semua sisi nih, semua penilaian segala aspek. Kak Neba lebih Hmm. ngerasa nyaman di mana? Lebih kira-kira lebih beneficialnya di mana? Oke, mungkin kalau tatap muka itu nilai plusnya adalah kita mau nggak mau datang di kelas belajar. Karena
udah tentu. Tapi karena online tuh itu sih kok plusnya offline ya. Plusnya itu kita harus belajar, mau gak mau dengerin dosen. Kalau dosennya tahu kita nilai plus. Kalau nggak tahu ya nggak ada bedanya sama orang lain gitu. Cuma tapi lebih susah ketika eh, apa ya? Kalau nilai lebih susah ketika offline. Karena nilai susah banget. Nggak bisa lihat buku, nggak bisa open book gitu. Tapi kalau online, plusnya adalah lebih santai aja gitu loh. Kita mau cuci-cuci sambil belajar bisa gitu. Terus lebih fleksibel aja sih kayak oh ini bisa disambi apa? Dibarengi dengan aktiviti yang lain gitu. Nah, cuma ketika pemahaman itu susah banget ketika online. Karena gitu, dosen tuh ngomong kayak podcast cepet banget kayak aduh ya Allah gitu loh kayak tolong pelan-pelan tapi ntar lupa lagi iya nanti saya pelan-pelan nanti berapa menit cepet lagi Podcast lagi. podcast lagi kalau podcast bahasa Indonesia nggak apa-apa ini bahasa Turki loh bingung juga Turki ya, kan. bener banget. Emang agak Nah susah. Bang. susah gitu jadi ya sama 50-50 sih karena aku udah ngerasain online udah ngerasain offline juga gitu Hmm, gitu 50. Kak Risti. Oke. Nah, itu tadi mungkin ya teman-teman tidak terasa ini sudah 1 jam nih kita berbincang ya dengan Kak Deba. Sekarang Waduh sudah kerasa hampir jam malam nih. Terima kasih banyak Kak Deba atas informasinya sangat terima kasih menginformasikan teman-teman sekali. Kalau misalkan teman-teman ada yang tarik mau kuliah di Turki, bisa banget ini PC-PC ke kita atau mungkin ke Instagramnya Kak Deba ya, sudah tertera di atas. Nah, terima ini kalau kasih mau lebih tahu lagi tentang di Turki. Baik Kak Deba, terima kasih sekali atas informasinya. Mohon maaf ya jika mengganggu waktunya. tidak Dan apa-apa terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di Instagram Live kita di acara Sneak Peek edisi Turki. Jangan lupa nantikan juga edisi negara lainnya kalau teman-teman masih pengen lebih tahu lagi tentang kuliah di luar negeri. Saya Rizky pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih terima Kak kasih Neba. assalamualaikum terima kasih banyak selamat beraktivitas Waalaikumsalam.